Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Swaloan Harahap dengan NIM 2619036. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang kedua dan yang ketiga. Baiklah, kalau gitu langsung saja saya akan membacakannya. Latar belakang historis perkembangan BK komprehensif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Namun, program BK memiliki rangkaian kegiatan yang dirancang secara terorganisasi yang disampaikan pada kaitan akademik yang disusun oleh organisasi APKIN atau Aplikasi Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai payung organisasi konseling. Pentingnya program bimbingan dan konseling setara pentingnya pendidikan di sekolah. Program ini berperan fungsional dalam pengembangan potensi peserta didik secara rasional dan berkesinambungan. Hakikat program BK komprehensif dalam informasi terlihat sebagai tugas pengembangan guna pimpinan sekolah masyarakat sebagai moral kerja ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Di Amerika Serikat, latar belakang kelahiran BK di awal abad 20-an bermula dari keprihatinan yang mendalam dari kalangan pendidik, terutama dari kalangan pelajar di sekolah yang terkena dampak gelombang besar industridisasi. Di kota-kota besar, jumlah siswa drop out meningkat atau kaum muda lebih memilih bekerja daripada sekolah. Pergeseran mulai dalam keluarga dan musuh urbanisasi besar-besaran akhirnya menuai timbulnya layanan bimbingan konseling sebagai suatu gerakan yang selaras dengan gerakan kemajuan yang berkembang dalam dunia pendidikan Amerika Serikat. Pada saat itu yang dipelopori oleh tokoh Kirk Memley dan Mayor Blamfield tokoh tersebut sama-sama memandang secara kritis bahwa gelombang revolusi industri yang membawa dampak negatif. Gerakan BK ini memberikan pengaruh besar terhadap beberapa negara, diantaranya Indonesia. Menurut Gunawan, menjelaskan bahwa pada periode awal kemerdekaan, masalah bimbingan pekerjaan oleh jawaban yang mengatur masalah tenaga kerja, kegiatan bimbingan kemudian dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengembangkan banyak kursus keterampilan bagi kaum muda. BK komprehensif adalah suatu program pendidikan di sekolah yang diberikan konselor sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program dan BK di sekolah. Dalam perkembangan bimbingan dan konseling selalu mengadakan penelitian dan pembaharuan pada layanan yang diberikan sekolah. Pada awalnya, BK dikenal sebagai bentuk layanan yang diberikan sekolah kepada siswa yang bermasalah atau mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya, yang kedua, asumsi dan urgensi BK komprehensif. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dari pemerintah serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan keragaman serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 3. Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan terencana untuk mewujudkan dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kemampuan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Menurut Myrick BK, perkembangan berasumsi bahwa terdapat suatu kekuatan antara kita adalah istimewa dan tidak ada orang yang menjiwai kita ini, bahwa potensi individual yang bernilai bagi masyarakat dan masa depan. Dan selanjutnya, yang ketiga, premier dasar BK komprehensif. 5 premier dasar BK komprehensif dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan BK komprehensif bersifat kompak dengan tujuan. Yang kedua, program BK komprehensif bersifat perkembangan. Yang ketiga, program BK merupakan to building effect. Dan yang keempat, program BK merupakan proses yang sistematis
yang dikemas melalui tahapan perencanaan dalam implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan yang kelima, program BK harus dikendalikan oleh kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi yang kuat tentang BK. Dan pembahasan yang keempat yaitu komponen-komponen BK komprehensif. Menurut Depdiknas, program BK memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu pelayanan dasar. Proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman yang terstruktur, klasikal atau kelompok yang disampaikan secara sistematis dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas. Perkembangan, kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Dan komponen yang kedua yaitu pelayanan responsif, yakni pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dari masalah yang memerlukan pertolongan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas perkembangan. Dan komponen yang ketiga yaitu perencanaan individual, yakni bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman, kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dan komponen yang keempat ialah dukungan sistem, yakni program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan bagi personal pendidik lainnya adalah memperlancar penyelenggaraan program pendidik di sekolah. Dan komponen yang kelima yakni tugas dari fungsi personal BK dalam BK komprehensif. Yang pertama, kepala sekolah. Tugas kepala sekolah yaitu mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogram, menyediakan sarana dan prasarana, memahami konsep dasar bimbingan dan karakteristik siswa, memahami kedudukan BK, dan yang kedua ini guru mata pelajaran. Poin yang pertama memahami konsep dasar bimbingan dan karakter siswa, dan poin yang kedua memahami perkembangan dunia industri atau perubahan, menampilkan pribadi yang matang, memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikan secara efektif. Dan selanjutnya, ketiga, guru pembimbing atau konselor, yakni memahami konsep-konsep BK serta ilmu lainnya, mengevaluasi program layanan BK, merumuskan program layanan BK, melaksanakan program layanan BK, mengevaluasi program hasil, menindaklanjut hasil evaluasi, bekerja sama dengan pihak yang berkait. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.